lebih gede ya. Iya, tapi aku lebih senang. Iya. Oh. Close up. Iya, dari Om. Oke, mari kita sama-sama mulai ya. Kita mau sama-sama berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, dan mengerti akan firman-Mu. Tuhan, kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan, dan kami butuh Roh Kudus-Mu. Oleh karena itu pada siang ini kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai kami, bekerja di tengah-tengah kami, supaya kami boleh mendapatkan berkat daripada firman Tuhan yang boleh membuat kami lebih mengenal Engkau, lebih setia dan lebih mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini kita mau melihat beberapa ayat dari Yohanes pasal yang ke-6. Ya, kita buka aja Yohanes pasal yang ke-6. Kalau saudara sempat baca di rumah itu, kalau saudara baca keseluruhan Yohanes pasal yang ke-6, di situ kita akan bertemu dengan orang banyak yang selalu mau mengikut Tuhan. Kemanapun Tuhan Yesus itu pergi, mereka mau mengikut Tuhan. Ini yang bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Dan Yohanes pasal ke-6 ini merupakan suatu pasal yang cukup panjang. Karena itu kita tidak akan membacanya semua ya. Tapi di sini kita mau melihat sama-sama bahwa ada banyak sekali orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus pun dari ayat-ayat yang akan kita belajar ini, kita akan bisa belajar bahwa mengikut Tuhan itu bukan hanya asal mengikut Tuhan, ya, tapi ada hal-hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita pada saat kita juga belajar untuk mengikut Tuhan. Nah, kita mau membaca dulu ayat yang kedua, ya, Yohanes 6 ayat yang kedua, kita baca sama-sama ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mendengar Dia mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Ya, jadi ini kita bisa melihat alasan daripada orang banyak mengikut Tuhan Yesus itu ialah karena mereka telah melihat banyak sekali mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian kalau kita baca ayat-ayat yang selanjutnya, di situ kita akan melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus itu begitu penuh kasih dan begitu penuh dengan murah hati. Dalam ayat yang selanjutnya kita bisa membaca bahwa setelah Tuhan Yesus itu mengajar, Tuhan Yesus itu bukan hanya memenuhi kebutuhan rohani mereka, tetapi ternyata Tuhan itu juga memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Karena di dalam ayat selanjutnya kita melihat setelah Tuhan Yesus mengajar dan orang begitu banyak,
Lalu Tuhan Yesus itu memberi makan orang banyak itu dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi orang-orang banyak ini benar-benar melihat bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih, Tuhan itu penuh dengan kemurahan, dan mereka itu sepertinya tidak mau lepas dari Tuhan Yesus. Mereka mau mengikut kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tapi kita akan bertemu dan melihat di dalam ayat yang ke-14 dan yang ke-15 bahwa ada hal-hal yang Tuhan inginkan pada saat kita juga mengikut Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikannya dia raja. Dia memikir menunggu seorang diri. Nah, di sini dalam ayat yang ke-14 ini kita bisa membaca ya bahwa orang-orang banyak itu dia mengikut Tuhan Yesus, dia melihat mujizat yang Tuhan lakukan, dia merasa perut mereka dikenyangkan, dan sekarang mereka itu memberikan satu pengakuan, yaitu dia katakan dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Dan di sini kedengarannya, pengakuan ini kedengarannya baik sekali ya, yaitu bahwa mereka itu benar-benar mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah nabi. Tetapi di dalam ayat yang ke-15 kita bisa membaca bahwa Tuhan itu tidak menerima begitu saja pengakuan mereka mengikut Tuhan, karena Tuhan Yesus itu melihat jauh ke dalam hati orang-orang banyak. Dari ayat yang ke-15 ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengetahui bahwa ternyata ada satu rencana, ada satu maksud tertentu di dalam diri orang banyak itu dengan mengikut Tuhan Yesus. Ya, dikatakan di sini mereka hendak membawa dia dengan paksa dan untuk menjadikan dia itu raja. Ternyata orang banyak itu mengikut Tuhan Yesus dengan satu rencana dan satu maksud tertentu. Dan di sini ternyata motif atau rencana mereka mengikut Tuhan adalah satu motif yang selfish, yang hanya mau mementingkan diri sendiri. Ya, di sini dikatakan mereka hendak memaksa Tuhan Yesus itu untuk menjadikan dia itu raja. Dengan lain perkataan, mereka itu hendak memaksakan kehendak mereka itu terhadap Tuhan Yesus. Ya. Dan kita bisa mengerti bahwa kalau ini berhasil mereka lakukan memaksakan kehendak mereka, tentu mereka juga akan bisa memaksakan kehendak-kehendak mereka yang lain. Dan dengan lain perkataan, mereka juga bisa memaksakan keinginan mereka supaya keinginan mereka itu tercapai. Nah, ini adalah hal yang pertama yang Tuhan mengingatkan kita semua. Pada saat kita mengikut Tuhan, jangan sampai terjadi kalau kita mencari atau mengikut Tuhan hanya dengan tujuan supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Yang Tuhan inginkan dari dalam kehidupan kita adalah kita mengikut Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kesetiaan. Untuk apa? Bukan supaya keinginan kita yang terjadi, tetapi supaya Tuhan bisa mewujudkan rencananya dengan hidup kita. Tuhan mempunyai rencana dengan hidup setiap anak-anaknya, dan Tuhan ingin kita setia mengikut Dia supaya Tuhan itu bisa mewujudkan rencananya itu dengan hidup kita. Dan kalau Tuhan bisa mewujudkan rencananya itu, hidup kita akan menjadi berkat. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mari kita baca ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama ya, ayat 25 sampai dengan ayat 29. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu,
makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan kekayaan. Lalu mereka berkata, apakah yang harus kami perbuat supaya kita dapat bekerja dengan kami? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu dapat percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, dari ayat yang ke-25 sampai 29 itu kita bisa membaca bahwa hari itu sudah malam. Lalu Tuhan Yesus menyingkir ke atas gunung seorang diri. Murid-murid naik perahu menyeberang ke Kapernaum. Nah, sementara itu juga masih banyak orang-orang lain yang tetap tinggal di tepi pantai. Nah, keesokan harinya begitu matahari terbit, orang banyak itu langsung melihat, mau mencari Yesus di mana Tuhan Yesus itu berada. Nah, mereka itu tidak menemukan Tuhan Yesus, karena itu mereka mulai mencari di mana Tuhan Yesus itu ada, dan kemudian mereka menemukan Tuhan Yesus itu sudah di seberang danau. Dan mereka langsung bertanya, Tuhan, bila manakah Engkau sampai di sini? Nah, dari pertanyaan ini terhadap Yesus, kita boleh melihat lagi bahwa mereka itu mengikut Yesus benar-benar untuk kepentingan mereka sendiri ya. Sampai mereka tanya, Tuhan, kapan Engkau sampai di sini? Jadi seolah-olah Tuhan Yesus harus laporan kepada mereka, harus kasih tahu, saya mau ke sini, mau ke sana, mau ke sini ya. Kan itu mereka tanya, kapan Engkau sampai di sini? Dan kita lihat Tuhan Yesus itu langsung menjawab. Dia mengatakan, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda dan mujizat, tapi karena kamu telah makan roti dan menjadi kenyang. Nah, di sini kembali Tuhan Yesus itu menegur akan motif orang banyak itu di dalam mencari dan mengikut Yesus. Mereka mau ikut Yesus, mereka mau mencari Yesus hanya untuk berkat-Nya. Padahal selanjutnya kita mengikut Tuhan karena Tuhan itu adalah Allah kita. Dia adalah Allah yang berkuasa yang telah menebus kita. Tapi orang-orang banyak ini hanya mau mengikut Tuhan Yesus oleh karena mendapatkan berkat-Nya, perut menjadi kenyang dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan pelajaran yang kedua, yaitu kita mengikut Tuhan Yesus karena Tuhan itu telah menatakan anugerah-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Dia telah menyelamatkan kita, Dia telah mengasihi kita, Dia telah menjadikan kita anak-anak-Nya. Jadi kita mengikut Tuhan Yesus bukan semata-mata karena berkat-Nya, tapi karena Dia telah mengasihi kita, dan kita pun mengikut Dia karena kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan kalau kita mengikut Tuhan karena kita mengasihinya, maka kita tidak akan kecewa kalaupun kita tidak mendapatkan berkat-berkat, karena kita akan dipuaskan dengan damai sejahtera Tuhan. Nah, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya ingat kata-kata Tante Nelly di dalam kelompok doa minggu yang lalu ya. Saya terkesan oleh kata-kata Tante Nelly, kan kita saling tanya mau didoakan apa. Lalu Tante Nelly itu bilang begini, rasanya malu ya minta-minta terus sama Tuhan ya. Karena Tuhan itu sudah memberikan kita begitu banyak ya. Jadi kayaknya kita kalau minta-minta terus sama Tuhan, kayaknya kita tuh cuma mau minta. Padahal kita tahu Tante Nelly kan tangannya sakit, kakinya sakit, semuanya sakit ya. Jadi kayaknya kalau kita mau ikut Tuhan hanya karena Tuhan mau sembuhkan kita supaya ini sakit, itu kayaknya kita malu ya. Karena yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh lebih banyak. Apalagi kalau kita mengingat umur kita sampai sekian tahun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu memberkati kita ya. Jadi seharusnya itu seperti Tante Nelly bilang ya, udah mengucap syukur ya. Jadi kita mengikut Tuhan itu bukan semata-mata untuk berkat-Nya, tapi kita mau betul-betul bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah begitu mengasihi kita. Dan apa yang Tuhan berikan dibandingkan dengan sakit kaki, sakit pundak, itu sepertinya apa yang Tuhan berikan itu jauh lebih banyak. Nah, kalau kita bisa melihat itu, maka kita akan mengikut Tuhan dengan rasa syukur.
Kemudian di dalam ayat yang ke-27 sampai dengan 29, di sini Tuhan Yesus itu mengingatkan orang banyak untuk mengikut Tuhan, untuk bekerja bukan untuk makanan yang akan binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus mempunyai satu sikap, satu tujuan yang pasti, yaitu bahwa pada akhirnya kita akan sampai kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi dari ayat-ayat ini kita bisa belajar ya bahwa Tuhan ingin kita semua mengikut Tuhan. Tuhan ingin kita setia untuk selalu berjalan di belakang Dia. Tapi yang Tuhan inginkan ialah kita mengikut Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Tuhan yang telah menyatakan anugerahnya kepada kita. Dan kita mengikut Tuhan, mencari Tuhan bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan hanya untuk berkat-Nya, tapi karena kita juga mau mencapai tujuan akhir, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya membaca kesaksian sepasang missionary yang bernama Robert dan Mary Moffat. Dia itu adalah seorang missionary yang melayani dengan setia di Botswana. Saya lihat Botswana itu di Afrika Selatan, ya, South Africa. Ya, dan mereka itu melayani sudah lebih kurang 10 tahun, tetapi di dalam 10 tahun itu tidak ada yang memberikan mereka semangat, tidak ada yang menopang mereka, ya, mereka hanya diutus oleh suatu badan misi. Dan selama 10 tahun mereka melayani itu tidak ada satu orang pun yang bertobat. Tidak ada satu orang pun yang datang dan mengatakan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya badan misi yang mengutus mereka itu bermaksud untuk menarik mereka kembali karena merasa mungkin tidak berhasil. Nah, kedua missionary ini yang memang sangat mengasihi Tuhan, juga mengasihi pelayanannya itu, lalu dia minta perpanjangan waktu. Dia minta 1 tahun lagi akan pelayanannya itu, karena mereka percaya Tuhan itu bekerja. Mereka percaya walaupun tidak kelihatan hasilnya, tapi pada saatnya Tuhan itu akan menunjukkan hasilnya. Lalu mereka diberi 1 tahun, dan sementara dalam 1 tahun itu ada seorang teman ketaban Mary itu yang menulis surat, dan dia mengatakan dia memberikan 1 gift apa yang mereka minta. Lalu Mary itu langsung mengatakan, oke, berikan kami 1 set perjamuan kudus, ya, jadi piringnya, gelas-gelasnya, dan roti dan anggurnya, 1 set perjamuan kudus. Nah, ternyata nggak tahu gimana gift ini tidak datang-datang sampai saatnya sudah tiba mereka itu untuk kembali ke England. Nah, tapi apa yang terjadi, saudara? Menjelang mereka mau kembali ke England, ada 6 orang desa yang mereka layani. Dia datang ke rumah Robert dan Mary, dan dia mengatakan bahwa mereka itu mau percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mau bersekutu bersama-sama, dan mereka itu juga rindu untuk selalu makin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, pada saat terakhir itu gereja pertama itu terbentuk hanya dengan 6 orang. Tapi sementara itu pada waktu mereka mau mengadakan kebaktian bersama, itu 1 set perjamuan kudus juga tiba. Jadi pada saat itu sebelum Mary dan Robert itu kembali ke posnya, sudah terbentuk 1 gereja hanya dengan 6 orang. Dan mereka bisa bersekutu, berdoa, dan mereka mengadakan perjamuan kudus bersama pada saat itu. Dan kita tahu, saudara, bahwa Robert dan Mary itu punya beberapa anak, dan salah satu anaknya itu yang menikah dengan David Livingstone. Dan David Livingstone inilah yang kemudian meneruskan pelayanan mereka di South Africa. Dan waktu saya baca cerita tentang religion mereka, ternyata sekarang hampir semua penduduk di sana itu percaya kepada Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang Kristen. Nah, Robert dan Mary adalah satu contoh orang yang mengikut Tuhan, yang setia kepada Tuhan, tidak ada motif pribadi,
Tidak ada motif untuk keinginan diri sendiri, tapi mereka semata-mata mengasihi Tuhan. Mereka mengasihi orang-orang yang mereka layani. Dan kita lihat walaupun pada mulanya tidak ada hasilnya sama sekali, tapi pada saatnya Tuhan memberkati pelayanan mereka, dan sampai saat ini orang-orang di sana pun percaya kepada Tuhan. Biarlah kita firman Tuhan pagi ini boleh mengajar kita juga untuk mengikut Tuhan dengan benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga menyempurnakan di dalam diri kami masing-masing, supaya kami juga boleh terus setia mengikut Engkau karena Engkau begitu mengasihi kami, dan biar kami juga boleh mengikut Engkau karena kasih yang telah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya cuma mau nanya, boleh Bu? Nanya. Jawab sendiri ya. David Livingstone salah nggak?